الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai jamaah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini penting sekali, harap disimak, jangan sampai kelewatan materi pagi hari ini ya. Tayangannya adalah anak tuntut ibu kandung. Ini dia tayangannya, silakan. Disinilah Ramisah, warga desa Candiroto, kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tinggal. Setelah suaminya meninggal, Ramisah bertahan hidup dengan membuka kedai kopi sederhana di depan rumahnya. Namun, di usianya yang telah senja, ibu 5 orang anak ini tak kuasa menahan kesedihan dan sempat sakit karena digugat oleh anak pertamanya, Mariana. Menurut Ramisah, gugatan terjadi karena Mariana yang bekerja di Malaysia selama puluhan tahun ini menuntut uang yang pernah dikirimkan kepadanya. Uang kiriman tersebut dikira Mariana digunakan untuk membeli sawah yang kini disengketakan. Padahal uang yang dikirimkan sejumlah 15 juta rupiah digunakan untuk membiayai hidup sang cucu yang dititipkan kepadanya sejak usia 5 bulan. Sakit-sakit hati saya, Pak. Anak bukat orang tua gimana? Dia tuh masuk dari mana? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masih gak percaya ya jamaah yang ada di rumah ya. Kok bisa anak nuntut ibunya? Padahal ya kalau kita belajar dari guru-guru yang ada di sini. Kalau misalnya orang tua harusnya anak itu harus ngasih yang terbaik buat orang tua. Apalagi kalau anaknya itu mampu. Kalau sampai nuntut, ya Allah. Dan kira-kira nih hal apa lagi nih yang harusnya seseorang itu berikan. Tapi malah tuntutan yang datang. Kita bahas pagi hari ini. Tema kita adalah boleh nuntut tapi... Kadang ya namanya manusia Ustadz Maulana. Iya. Bicara masalah nuntut, manusia itu kadang tuh pengennya nuntut aja. Tapi lupa harus ada kewajiban dulu yang harus dilakukan gitu Benar, kan. saya setuju. Ya, Coba ulang kata-kata itu. maunya nuntut aja. Tapi dia lupa ada kewajiban dulu yang harus dia lakukan. Bagus. Nah aku pengen nanya sama Ustadz Maulana nih. Ini mungkin pertanyaan jamaah yang ada di rumah juga. Iya. Menurut pandangan Islam apakah terdapat hal-hal yang dapat anak tuntut dari orang tua Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya. Izin Habib, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 5 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Jumat pertama. Masya Allah tabarakallah. Nah mudah-mudahan dapat kita keberkahan dan ingat kata-kata yang disebutkan oleh Mas Sony itu bagus banget. Jangan menuntut hak tapi tunaikan kewajiban. Tapi hari ini kita bahas boleh nuntut tapi ada tapinya. Tunaikan dulu kewajibanmu. Hal-hal yang dapat Anda tuntut dari orang tua. Boleh nggak anak menuntut orang tua?
Ini pernah kejadian di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Sosok orang tua yang mengadukan terhadap anaknya, justru ketika dihadirkan anaknya, justru anaknya yang menuntut orang tuanya. Dalam apa? Dalam haknya anak terhadap orang tua. Apa haknya anak? Nah, ini yang harus kita ketahui. Ya. Alhamdulillah ini perlindungan anak ada 10 hak anak dan hak kesehatan gitu. Tapi karena ini kita dibatasi waktu. Yang pertama dasar hidup. Yang dituntut anak adalah dasar hidupnya. Apa itu? Kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan ilmu agama. Itu harus dicamkan bahwa ini adalah kebutuhan dasarnya anak. Harus diberikan orang tua kepada anak. Meskipun kalau kita harus lihat literaturnya bahwa sosok ayah bertanggung jawab untuk menafkahi, mendidik, melindungi anak. Dalam ini ada namanya kebutuhan. Maka inilah yang disebutkan ketika kejadian terjadi tuntutan anak terhadap orang tuanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Yakni menuntut nama. Jadi sebenarnya nama itu haknya anak untuk diberikan nama yang baik. Kasihan anak. Selama hidupnya dia membawa nama yang nauzubillah kasihan banget. Panggilannya aneh-aneh lagi ya. Aneh-aneh. Alhamdulillah saya pernah nanya sama ibu saya, umi saya. Kenapa saya diberi nama Muhammad Nur? Ternyata mengambil nama dari Andre Guruta Al-Alama Nasirus Sunnah Ki Haji Muhammad Nur yang ada di Makassar. Kemudian maaf saya pinjam kata-kata ini, ASI, air susu ibu. Maka berdosa sosok orang tua dalam hal ini ibu kalau tidak memberikan asupan gizi terhadap anaknya kebutuhannya. Apalagi pendidikan, agama, keadilan. Kalau engkau memiliki beberapa anak, kalau engkau tidak bisa berlaku adil, lebih baik jangan dikasih. Kata Nabi, aku tidak mau jadi saksi. Nafkah, bahkan sampai menikah, itu haknya anak untuk dinikahkan. Kemudian bentuk kasih sayang, tapi dalam hal ini anak-anak betul. Saya kembali lagi kata-kata Mas Soni, Ya. dahulukan kewajiban daripada hak yang kau Haknya. minta. Cuma kita sebagai anak, janganlah nuntut orang tua. Oke. Kita yang harus mengerti terhadap orang tua. Ingat ya, jangan minta harta sama orang tua. Oh, jangan Bikin minta malu. harta. Berarti anak itu boleh meminta kayak kasih sayangnya, Boleh. pendidikannya, Boleh. semua dinafkahin itu dan memang Iya. itu yang harus didapat dari Nafkah itu kebutuhan. kebutuhan ya, itu yang harus didapat anak dari Iya. orang tuanya ya, Masya Iya. Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Makasih. Tapi yang bikin penasaran lagi kan Ustadz Maulana bilang ya kewajiban orang tua gitu kan menafkahi anak-anaknya. Ya. Ada beberapa kasus ya Ustadz mungkin di luaran sana ya. Mhm. Orang tua yang mungkin menelantarkan anaknya Aduh. gitu. Nauzubillahi min zalik ya. Sampai akhirnya anaknya itu ketika ditelantarkan tumbuh berkembang hebat, akhirnya sukses gitu dan berhasil. Begitu berhasil, ini aku mau nanya sama Habib Usman nih. Begitu berhasil Bib, orang tuanya balik nuntut. Minta kewajiban sama si anak tuh supaya anak itu berbakti sama orang tuanya itu. Pas udah sukses gitu. Ini bagaimana seorang anak menyikapinya Habib Usman, Ya, mohon ya. penjelasannya. Nah ini menarik Mas Soni. Afwan, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa kamithli syai'un wa huwas sami'ul basir. Summa fasalli wa sallim. Wa barik ala sayyidina wa habibina. وشافعنا ومولانا محمد اللهم صل صلى الله وسلم. عليه وسلم واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وانصاره واسهاره ما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seorang anak wajib berbakti terhadap orang tuanya. Karena ini adalah kewajiban. Bagi siapa? Bagi anak tersebut. Kalaupun ingat orang tuanya menelantarkannya, tidak ngasih nafkah terhadapnya, berlaku zalim terhadapnya, itu dosa terhadapnya. Itu dosa orang tuanya. Tetapi bagi anak tetap wajib menjalankan yakni aturan dia sebagai seorang anak. Orang tua mau gimana itu haknya dia dan itu dia sendirilah.
dosa-dosa dia, tanggung jawab dia. Tetap bagi anak menghormati, ta'ziman wa takriman. Dan juga anak dijelaskan bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran, menjadikan diri kita berbakti terhadap orang tua kita. Dan apa? Melakukan kebaikan apa lagi nih? Yang dilakukan yakni terhadap anaknya. Berlaku baik, berkata-kata baik, sopan santun yang baik, hak yang baik, ada rizki kasih. Inilah kewajiban kita sebagai seorang anak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tastawu al-hasanah wala sayiat. Tastawu, jelas bahwasanya kebaikan dan kejahatan, yakni tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Manusia ketika dia berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik, kebaikan-kebaikan yang kita kasih. Faman afa waslaha fajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan, maka niscaya dia adalah manusia yang terbaik. Berbuat baik maka pahalanya diberikan oleh Allah setinggi-tingginya. Berbuat baik Allah kasih yang lebih. Dia mau jahat sama kita, dia mau buat buruk sama kita, kita berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka Allah kasih pahala sebesar-besarnya. Allah kasih anugerah kepada dirinya, hidayah turun kepadanya, rahmat turun kepadanya, keberkahan senantiasa didapati oleh manusia tersebut. Oleh karena itu, manusia yang pintar, manusia yang bijak adalah apa? Saya menjalankan kewajiban yang saya lakukan. Dan saya menjalankan apa yang saya harus lakukan karena saya mencari keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi terhadap orang tua kita, kita ditelantarkan, nggak dikasih nafkah dan lain sebagainya, kita sudah besar, kita mampu, kita berikan kepadanya. Karena ini adalah kewajiban yang harus dijalankan. Siapa? Mereka sebagai seorang anak. Orang tua mau gimana pun tetap dia adalah orang tua kita. Mau apapun yang terjadi terhadap ibu kita ataupun terhadap bapak kita, dia tetap orang tua kita. Dia tetap bapak kita, dia tetap ibu kita. Yakni anak tetaplah anak, orang tua tetaplah orang tua. Anak yang saleh, anak yang salehah adalah dia mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik terhadap orang tuanya itu adalah anugerah yang terbesar yang di dalam diri kita dapatkan, yakni belajar dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Iya, setuju banget. Karena kan tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak. Anak tetap orang tua kapanpun. Masya Allah. Jadi bagaimanapun Orang tua sifat tetap orang tua, anak tetap orang tua. Anak. Anak tetap anak. Anak tetap anak atau Anak tetap anak. Anak tetap anak. Berarti Sampai kapanpun. Berarti walaupun bagaimanapun sifat orang tua ya anak tetap memberikan yang terbaik ya. Iya. Mungkin dengan itu mungkin orang tuanya nanti akhirnya ngerasa, kok anak gue baik banget ya, jadi malu, jadi berubah gitu kan. Kalau Jadi tadi yang lebih baik. tanyakan Mas Sony itu ada orang tua melantarkan anak kemudian datang menuntut anak. Sinetron banget. Sinetron banget, tapi itu kita bisa belajar dari situ dan alhamdulillah dapat jawaban dari guru-guru kita. Lanjut lagi mengenai masalah menuntut ya, terkadang tuntutan tuh bisa berasal dari satu hal yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban kita. Contohnya mungkin ya masalah pekerjaan nih. Aku harus tanya sama Ustadz Syam sekarang. Misalnya gini Ustadz Syam, Ustadz Syam di sini alhamdulillah Masya Allah sebagai guru kita di sini ya pengajar. Tiba-tiba Ustadz Syam dikasih kewajiban, Ustadz Syam jadi produser, kerja ini bagaimana caranya supaya Islam itu indah ini berjalan gitu kan. Lah itu kan kayak bukan job desk-nya Ustadz Syam gitu ya. Bukan lah. Bukan kan? Bukan Ustadz Syam- keahliannya. Bukan keahliannya juga Bener, gitu kan. ada Mas Arif kalau produsernya. Nah itu dia gitu, tiba-tiba Ustadz Syam harus ngejalanin. Terus Ustadz Syam ngerasa gini, kok jadi saya gitu kan. Akhirnya udah gak usah dijalanin deh, lalai aja. Boleh gak kalau kita lalai dalam hal itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Sony serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang pemuda yang sedang kebingungan. Maka pemuda ini terlihat sedang kebingungan, sedang terlihat mencari sesuatu di tengah jalanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampirinya, "Ada apa denganmu? Engkau seperti kebingungan dan engkau seperti gelisah." Maka orang ini mengatakan, "Saya diperintahkan oleh majikanku untuk berbelanja ke pasar. Namun uang yang dia
dia berikan, barang yang harusnya aku tukarkan itu terjatuh dan aku nggak tahu dia kemana. Maka Nabi SAW dengan akhlak yang begitu mulia mengatakan, izinkan aku membantumu. Jangan ya Rasulullah, nggak apa-apa aku bantuin. Dibantuin sama baginda Nabi SAW, akhirnya ketemu barang tadi. Maka dikembalikan kepada pemuda ini bukannya berubah menjadi tenang, dia semakin gelisah. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau kan udah ketemu barangnya, kenapa engkau makin gelisah, kenapa engkau masih gelisah? Maka anak muda ini mengatakan, saya khawatir ketika saya nanti pulang, maka majikan saya akan memarahi saya. Dikarenakan saya terlambat untuk datang atau pulang setelah berbelanja apa yang diinginkannya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saya akan menemanimu berbelanja dan saya akan menemanimu pulang ke rumah majikanmu. Ditemani oleh baginda Nabi SAW di depan pintu, baginda Nabi SAW mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dari dalam dijawab, waalaikumsalam. Kata tuan rumah, ini kok kayak kenal suaranya. Assalamualaikum. Dijawab lagi dari dalam, waalaikumsalam. Apa ini Rasulullah ya? Mirip suara Rasulullah. Ketiga kalinya Nabi SAW memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Baru dari dalam dia yakin bahwa ini baginda Nabi SAW. Dibukakan pintunya. Orang ini pun bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau jauh-jauh datang ke sini? Dan ada apa gerangan engkau bersama dengan dia jalan ke sini? Maka diberitahukan kepada oleh baginda Nabi SAW, saya bertemu dengan pembantumu, saya bertemu dengan asistenmu di jalan, lalu dia ketakutan untuk dimarahimu. Maka Nabi SAW mengatakan dan bersabda, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Saya ingin berwasiat, jaga salatmu, jaga salatmu, jaga salatmu, dan jaga haknya orang yang bekerja padamu. Jaga haknya orang yang berada dalam tanggunganmu. Subhanallah, disandingkan antara pekerja dengan sholat. Saking tingginya memuliakan orang yang bekerja di bawah kita. Dalam Islam tidak diatur apakah kita boleh mengerjakan yang bukan sebenarnya job desk kita. Kalaupun kita mengerjakannya itu adalah bernilai sedekah. Itu adalah bernilai sedekah kita kepada perusahaan. Itu adalah sedekah kita kepada atasan kita. Namun jikalau tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Bukan lalai dari amanah. Karena memang bukan amanah itu untuk kita. Namun yang diingatkan adalah orang-orang yang menjadi atasan ketika dia memberikan pekerjaan di luar daripada kontraknya, di luar daripada kewajiban di awal, maka dia berlaku zalim di mata Allah Subhanahu wa taala dan dikecam oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Insyaallah, berarti kalau misalnya kita mengerjakan hitungannya udah sedekah aja gitu ya. Iya, anggap aja ya udah saya sedekah Udah ini saya bentuk sedekah. loyalitas lah. Bentuk loyalitas lah, baik Masya Allah. Terima kasih Ustaz Iya, Syam sama-sama. untuk penjelasannya. Lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Aku mau nanya tapi ini agak gimana ya. Ustadz Maulana, Iya. aku mau nanya. Kalau misalnya tuntutan itu datang dari, Dari mana? dari, Tuntutan dari mana? nggak enak, dari, Dari langit. enggak bukan. Dari ini loh. Apa ya? Gini deh bener, maaf ya. Dari tadi. Bukan dari tadi. mana? Masa dari tadi? Kemana? Izin ngomong Iya, iya, berdua iya. aja maaf ya. Iya. Ustaz. Izin Nabi. Maaf ya. Iya. Jadi Kenapa? Iya, tuntutan iya, tuh datang dari, Dari aku mana? bisikin aja deh. Oh, iya. Dari itu. Iya. Oh iya juga ya. Ih, itu menarik loh dibahas. Malu Karena tapi. ada masalah. Enggak, maksudnya banyak yang cerita juga. Oh iya iya. Oh bukan Sony kan. Bukan. Tuntutan itu bukan dari Bukan. bukan ya? Iya. Bukan buat Sony kan. Nanti dibahas iya, ya. iya, baik. Ya dah, jamaah nanti dibahas sama Ustadz Maulana tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Oh Apa sih iya main ya. rahasia-rahasiaan? Nanti dia dapat.